Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Eni Aulia, NPM 2023-10076. Di sini saya akan menjelaskan ulang 5 metode peramalan dan penjelasan tantangan peramalan dan perencanaan keuangan perusahaan, disertai contoh nyata pada perusahaannya. Baik, adapun penjelasan ulang mengenai 5 metode peramalan. Yang pertama itu Delphi Method atau metode Delphi. Cara kerjanya yaitu kumpulkan sekelompok ahli di bidang yang relevan. Setiap ahli memberikan prediksinya secara anonim. Lakukan beberapa putaran diskusi hingga semua ahli mencapai konsensus. Contohnya itu sebuah perusahaan teknologi menggunakan Delphi Method untuk memprediksi tren teknologi masa depan dengan melibatkan para ahli di bidang teknologi. Yang kedua, metode survei atau survei method. Cara kerjanya yaitu kumpulkan sekelompok pelanggan atau pemangku kepentingan. Diskusi terbuka tentang produk, layanan atau kebutuhan mereka dilakukan untuk mengidentifikasi tren dan preferensi. Contohnya yaitu perusahaan makanan melakukan diskusi kelompok dengan pelanggan untuk memahami preferensi rasa baru. Nah, yang ketiga yaitu expert judgment atau penilaian ahli. Cara kerjanya mengandalkan pendapat ahli berdasarkan pengalaman mereka untuk memprediksi tren atau hasil di masa depan. Contohnya yaitu manajemen sebuah perusahaan konsultasi meminta para ahli untuk memberikan pendapat tentang prospek pasar industri tertentu. Nah, yang keempat, time series analysis atau analisis deret waktu. Cara kerjanya gunakan data historis dari periode waktu tertentu. Metode ini sering menggunakan rata-rata bergerak atau pemulusan eksponensial untuk memprediksi data masa depan. Contohnya perusahaan retail menggunakan data penjualan bulanan untuk menghitung rata-rata memprediksi penjualan bulan berikutnya. Nah, yang kelima, causal model atau model kausal. Cara kerjanya yaitu identifikasi variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Gunakan regresi linear untuk menemukan hubungan antara variabel. Contohnya yaitu sebuah perusahaan memprediksi penjualan berdasarkan pengeluaran iklan dengan menggunakan regresi linear untuk menentukan hubungan antara kedua variabel tersebut. Nah, yang tentang tantangan peramalan dan perencanaan keuangan perusahaan. Yang pertama itu ketidakpastian eksternal, perubahan ekonomi, bencana alam, atau krisis global mempengaruhi bisnis. Contohnya yaitu Garuda Indonesia terkena dampak pandemi COVID-19 yang menurunkan permintaan penerbangan. Nah, yang kedua itu data historis, tidak relevan. Tren pasar berubah sehingga data lama tidak akurat untuk peramalan. Contohnya BlackBerry gagal memprediksi pergeseran ke smartphone berbasis Android dan iOS. Yang ketiga, perubahan teknologi. Inovasi cepat membuat prediksi menjadi sulit. Contohnya yaitu Kodak tidak mengantisipasi peralihan dari kamera analog ke digital. Yang keempat, fluktuasi harga bahan baku. Harga komoditas yang tidak stabil mempengaruhi biaya. Nah, contohnya yaitu Tesla menghadapi kenaikan harga nikel untuk produksi baterai. Yang kelima itu fluktuasi nilai tukar. Perubahan nilai tukar mata uang mempengaruhi profitabilitas. Contohnya yaitu Unilever menghadapi kenaikan biaya ketika nilai rupiah melemah terhadap dolar. Baik, contoh nyata pada perusahaan adalah perusahaan Apple yang memiliki strategi perencanaan keuangan yang sangat hati-hati. Mereka sering menyimpan cadangan uang tunai yang besar untuk mengatasi ketidakpastian pasar dan memastikan kelangsungan bisnis bahkan dalam
dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu. Baik, sekian penjelasan tentang metode peramalan dan tantangan dan penjelasan tentang tantangan peramalan dan perencanaan keuangan perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.